Alhamdulillah wa syukurillah wa bi ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu Kepala Sekolah SDN Lewidulan yang saya hormati, rekan pengawas yang saya hormati, ibu bapak guru yang saya hormati, orang tua siswa yang hadir pada acara wisudawan ini yang saya hormati, dan anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada hari ini, hari yang berbahagia ini, di Juni tanggal 13 ya, 12 tanggal 13 Juni kita bisa berkumpul dalam acara wisudawan ini. Mohon maaf Ibu Kepala Sekolah, ini dalam rangkaian kegiatan yang dihadapi oleh kami pengawas, rundown acara pada hari ini cukup padat sehingga kami berbagi tugas. Ada yang ke FLS 2M sudah berangkat ke sana dari jam 5 subuh sudah berangkat ke sana. Kemudian ada rekan kami yang masih sakit di rumah sakit sudah 1 minggu. Kemudian Pak Haji juga sekarang bagian kontrol, Pak Haji Datus bagian kontrol hari ini. Kemudian kami pun pertama harus menghadiri acara ini, kemudian nanti siang harus menghadiri acara pelantikan kepala sekolah di gedung KH Pemda Soreang ya. Jadi kemudian nanti Bu KS biasa Panginten acara abdi jam 1 sedang membina sekolah-sekolah yang ada di Bekasi lewat Zoom dulu gitu ya, lewat Zoom hari yang ke-20 pembinaan kepada para pengawas, penilik, kepala sekolah dan guru-guru yang ada di Kabupaten Bekasi gitu ya. Sampai jam 12 malam nanti acara baru selesai. Bisa tidur sebentar, jam 3 sudah mempersiapkan lagi untuk melihat tugas-tugas daripada peserta. Panginten Ibu KS sebagai fasilitator sekolah guru penggerak sangat merasakan bagaimana tugas-tugas yang harus dihadapi gitu ya. Namun sebagaimanapun bertumpuknya tugas kita, ketika kita berangkat dengan ikhlas, bekerja dengan keras, disiplin dengan tegas, insya Allah semuanya akan berjalan dengan tuntas gitu ya. Berangkat pertama niat ikhlas gitu ya, niat berikhlas ini. Apalagi sekarang di dalam menghadapi perubahan-perubahan kurikulum, sekarang adanya perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 sekarang berubah menjadi kurikulum merdeka. Kalau tidak diterima dengan hati yang ikhlas, mungkin kebanyakan orang kakarek gerek bisa kurikulum 2013 teh ayeuna geus robah deui. Itu kalau kita tidak menerimanya dengan ikhlas. Tetapi ketika kita menerima dengan ikhlas, dijalani oleh kita, dijalani insya Allah akan terasa nikmatnya. Apalagi ini kepala sekolahnya yang hebat ini ya, dari penggerak yang namanya dari fasilitator guru penggerak. Pertama harus tergerak dulu, yang kedua bergerak ya, dan yang ketiga menggerakkan. Nah ini yang ditempuh oleh kepala SDN Lewidulan. Pertama tergerak, sudah bergerak, sekarang sudah bergerak ya, ingin menata SDN Lewidulan ke arah yang lebih baik gitu ya. Ditata dari awal masuk, kemudian terus ditata sehingga nantinya akan menghasilkan lulusan-lulusan outputnya itu yang memang handal. Lulusan yang handal itu tadi sudah dikatakan bukan berarti dari piala-piala, betul, bukan dari itu ya. Pertama yang handal itu yang memiliki keseimbangan antara hard skill, soft skill, dan light skill. Hard skill teh keterampilan anu katingalina, pengetahuan anu katingalina, nu kaduana light skill yang tadi karakter, akhlak, light skill karakter, akhlak ya, sikap yang memang harus ditampilkan oleh anak-anak.
Bagaimana siswa-siswi ini bisa menampilkan karakter yang baik, akhlak yang baik, sikap yang baik, sifat yang baik, gitu ya. Yang ketiganya baru life skill, kemampuan hidup. Makanya di kurikulum Merdeka ada P5. Di antara P5 itu untuk menanamkan life skill-nya. Ke depan anak-anak itu bisa hidup mandiri. Bagaimana supaya mandiri, bukan hanya membeli, tapi bagaimana membuat sendiri, menciptakan sendiri. Kedepannya seperti itu. Nah, inilah yang harus ditata di kurikulum Merdeka ini. Akhirnya, ketika ibu bapak guru, ibu kepala sekolah sudah berangkat dari sana, bergerak, menggerakkan, menggunakan kurikulum Merdeka yang sekarang bergulir ini, maka nanti dampaknya adalah terasa oleh peserta didik yang dinamakan dengan student well-being. Nah, ibu bapak wayahna ya, pembelajaran dilakukan kurang teh agar tujuan akhirnya bermuara kepada peserta didik. Student well-being. Student well-being teh siswa merasa enjoy, merasa senang, merasa nyaman, merasa tenang berada di sekolah. Nah, bapak ingin tanya ini kepada anak-anak, ya. Bagaimana anak-anak betah tuh diajar lebih dulu? Nyaman tuh? Tenang tuh? Guru-guruna sareng kepala sekolahna bager tuh? Alhamdulillah. Bager teh sanes masih acisnya. Masih acis mah itu kumamahna kayaknya, tapi di dalam pembinaan pendidikan alhamdulillah berarti student well-being sudah ditanamkan oleh para pengajar, oleh kepala sekolah yang ada di sekolah ini. Nah, itu muara akhir, ya ingat, muara akhir dari pembelajaran itu adalah student well-being. Ayo nama ada segala rupi kegiatan oke, tingawitan penyusunan karkas, tinabos, segala rupa kegiatan dilaksanakan itu pengawas, kepala sekolah, guru, sadayana kedah bermuara kepada kesenangan peserta didik. Naon artinya sekolah anu abul lamun peserta didikna itu senang kapaksa ulah nepikeun ka kieu ceuk barudak teh ketika kelas 6 tos beres teh nya bebas euy tah bebas euy SDN teu diulang. Nah itu kan kalau aya kata bebas euy nah emangna dibelenggu di SD ini gitu kan. Tapi kalau yang tadi rek tinggalkeun sakola teh melikeun ka lebar teh ninen teh ka sakola teh kata tinggal ibu kaesna anu cantik tuh cek anak-anak teh nya tinggal ibu-ibuna cantik saya urang tuh di dieu nu cantik nya meuninin bade tinggalkeun sakola teh. Nah itulah yang menyebabkan berarti anak-anak teh ibu-ibu betahnya betah itu. Lamun tadi mah ketika di wisuda teh jual barudak teh arajret bebas euy. Nah, kalau itu berarti tidak betah. Kemudian di samping untuk anak, sekolah yang baik itu ada kolaborasi. Kolaborasi antara pemangku kepentingan. Kepala sekolah kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan orang tua, kolaborasi dengan komite, bahkan dengan lembaga, dengan dinas, dengan pengawas, dengan lembaga-lembaga lainnya, ya, bahkan dengan pengusaha, para pengusaha silakan berkolaborasi untuk meningkatkan kemajuan sekolah. Adanya kolaborasi, karena tanpa adanya kolaborasi dengan berbagai kepentingan susah untuk mewujudkan sekolah yang maju. Sekolah yang maju itu bukan sekolah yang modalnya besar, bukan, tapi kepala sekolahnya yang berwirausaha, siap untuk mengembangkan sekolah, menjalin kerjasama dengan berbagai kemitraan, insya Allah sekolah akan maju. Walaupun berangkatnya dari sekolah kecil. Jangan bina sekolah mah buka raos kena tim alit heula daripada ngabina langsung kurang ditempatkan di sekolah nutos agung. Sebab lamun ditempatkan di sekolah nutos agung tidak terlihat bagaimana majunya. Tapi kalau ditempatkan di sekolah yang seperti ini, jadi majunya teh katingal. Grafiknya teh katingal, progresnya teh katingal. Ayeuna mah satangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga, 5 tangga. Jadi kelihatan. Tadi program UKS 4 tahun ingin melihat atau membangun mewujudkan sekolah yang benar-benar baik dan mandiri, bagus sekali. 4 tahun program. Kan tenang di sekolah penggerak mah ada 4 tahun programnya. Upami di sekolah penggerak kepala sekolah tidak bisa pindah sebelum 4 tahun.
alasan abdi ngabina sekolah gerak ngan ditugaskeun teh di Kabupaten Bandung, ditugaskeun di Kabupaten Bekasi gitu nya untuk ngabina sekolah geraknya. Ibu bapak yang saya hormati, orang tua yang saya hormati, biasa upami orang tua yang hadir di sekolah ibu-ibu yang jarang bapak-bapaknya. Padahal nu kewajiban kan didik dan bapak-bapak heula gitu nya nembe ibu-ibu ngabina urang kali teh bukan di sekolah nu pokona mah wajibna ada di rumah. Sabab rumah teh madrasatul ula. Sekolah yang pertama itu adalah rumah. Jadi ngabina anak-anak teh sanes kewajiban ibu kepala sekolah, ibu guru, tapi kewajiban orang tua. Sabab nu bakal ditaros mah ada sanes guruna, sanes kepala sekolahna, orang tuana. Dibawa ke mana? Budak anjeun. Hei, budak anjeun dididik teu. Budak anjeun disakolahkeun teu. Budak anjeun dititah salat teu. Dititah ngaji teu, dititah macan teu. Nanti yang ditanya itu adalah orang tuanya, ya. Makanya terima kasih nih ke ibu-ibu yang sekarang itu dunia sudah diambil sekarangnya didominasi oleh perempuan sekarang gunanya. Lalu meninggal ranking di sekolah biasa, nah kebanyakan perempuan. Yang jadi guru kepala sekolah kebanyakan perempuan. Abdi ayeuna sabaraha orang nu bade pelantikan calon kepala sekolah nanti dilantik hampir dari 11 orang. Dari 11 orang itu 80%-nya perempuan. Jadi sekarang itu perempuan yang tampil ke depan, dah hadir di narapako kebanyakan perempuan. Ngajajabkeun urang kali ke perempuan, dipanggil kana wisuda urang kali oge hadirna ternyata kebanyakan ibu-ibu perempuan lagi gitu ya. Nah ini selamat untuk para perempuan ya. Nah alhamdulillah ya, alhamdulillah untuk para perempuan siap untuk membina, mendidik, mengantar anak-anaknya dan alhamdulillah sampai di SDN Lebih Dulang dari tahun pertama sampai tahun ke-6 sekarang ya ibu-ibu menyekolahkan di sini alhamdulillah sekarang selesai. Kemudian dari pengawas mengucapkan terima kasih ini kepada ibu kepala sekolah dan guru-guru ya yang telah sukses berhasil membina anak-anak. Ini titipan dari orang tua, titipan dari negara, hakikatnya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dibina, telah dididik dan sekarang anak-anak akan diwisuda tampan-tampan, gagah-gagah, cantik-cantik ya. Selamat untuk anak-anak ya. Kalian ingatkan bahwa lulus SD itu bukan lulus sekolah. Geus tamat SD matos we. Tidak ya. Bahkan kalian itu sebenarnya sekarang itu akan nanti pindah fase. Nanti kalian akan memasuki fase D. Di kelas 6 kurikulum merdeka belum diterapkan, belum kena karena baru kelas 1 dan kelas 4. Tapi nanti masuk SMP kalian akan langsung masuk ke kurikulum merdeka di fase D. Karena kalian itu ya di kurikulum merdeka itu ibu-ibu ini untuk orang tua. Di kurikulum merdeka teh ibu-ibu nu dipaut fasena namina fase fondasi. Fasenya sanes kelas ayeuna mah di kurikulum merdeka mah. Upami di SD aya fase A, fase B, fase C. Fase A tepatna pasna kanggo siswa kelas 1 sareng kelas 2. Fase B kanggo siswa kelas 3 sareng kelas 4. Fase C kanggo siswa kelas 5 sareng kelas 6. Fase D kanggo SMP kelas 1 2 3. Jadi nanti oke, panggilannya ada ibu-ibu, putra-putri ibu-ibu teh bade lebet ka fase D di tingkat SMP. Jadi tong heran ke wamura kali ke abdi di fase D ini memang nanti masuk fase D. Di SMA baru nanti ada fase E dan fase F. Nah itulah di kurikulum merdeka seperti itu nya ibu-ibu orang tua ulah kaget ke wamura kali abdi ayeuna fase D gitu nya. Gitu. Jadi hidup kita masuk ke SMP fasena fase D nya sok belajar cing baik karena pembelajaran itu long life education. Pembelajaran itu seumur hidup sepanjang hayat sahur Pak Ustadz man minal mahdi ilal lahdi semenjak hidup dibubrakeun tina rahim orang ibu ya
sampai nanti berhentinya ketika masuk kuliah belakang. Itu pembelajaran terus berjalan. Silakan, semoga kalian bisa melanjutkan sekolah, semoga kalian bisa lebih sukses dan lebih sukses. Kuncinya belajar, belajar dan belajar. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, jadi kalian silakan kuncinya belajar, belajar dan belajar sehingga nanti insya Allah kalian akan sukses dan lebih sukses. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, ya. Mudah-mudahan kalian semua bisa menyitinya dengan baik dan kalian bisa sukses semua. Orang tuanya sehat-sehat, ibu bapaknya. Mudah-mudahan orang tuanya dimudahkan rezekinanya. Kamo nyakolakeun murang kalina. Sehingga murang kalina tiasa sekolah kajenjang lebih tinggi jadi sarjana. Ayeuna di wisuda di SDN Leuwi Dulang. Sekian tahun yang akan datang kalian akan memakai pakaian seperti ini di perguruan tinggi. Ya, mudah-mudahan nanti ya, jangan sampai terakhir ya nggak mau wisudaan dan adanya. Ya, titip bukan terakhir nggak mau ya wisudaan ya. Ya, mungkin di perguruan tinggi kalian nganggo anu sapertos kieu. Keluar di perguruan tinggi sadayana dan sarjana sadayana luar biasa. Mungkin pengal bilang ke SDN Leuwi Dulang. Alhamdulillah baheula abdi teh wisuda di SDN Leuwi Dulang. Ayeuna tos di wisuda di ITB, ayeuna tos di wisuda di Unpad. Majeng teh jadi orang, jadi jelema. Jadi orang gitu ya. Kalian tidak melupakan, saya punya rezeki akan membantu SDN Leuwi Dulang. Luar biasa, ya. Nah itu ibu bapak, anak-anak sekalian yang bisa disampaikan. Ini titip ke ibu-ibu, ibu gurunya, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kata sahur Sayyidina Ali, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Kemudian diadaptasi Ki Hajar Dewantara, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Wayahna ayeuna zaman teknologi, ibu bapak kedah melek teknologi. Upami teu melek teknologi kahanteun. Nya wayahna ayeuna mah wayah ya wa amut geurnya kedah melek teknologi, teu melek teknologi mah kahanteun. Sabab ayeuna zaman teknologi, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Baheula mah ngadidik budak ditampiling lamun teu nurut, ayeuna mah teu tiasa, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Pami baheula abdi nuju jadi guru, seueur murang kali anu pipina bareureum ditampiling, ayeuna mah teu tiasa, didiklah anak sesuai dengan zamannya. Titip ka sadayana supaya naon-naon anu kurang dilaksanakan benar-benar berhasil dan anak-anak kita laras-laras senang, nyaman, betah, tumanina aya di SDN Leuwi Dulang sehingga ketika keluar di SDN ayeuna tamat teh anjeunna ngaraos di belang. Aduh, abdi ayeuna tos tamat menikeun ka sono teh ka ibu bapak guruna. Tah, udah sapatos kitu pemilih. Ibu bapak yang saya hormati, rupanya itu saja yang bisa disampaikan. Sanes hoyong panjang-panjangnya kanggo ka orang tua, silaturahmi di pengawasnya, silaturahmi di pengawas Panginten Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Kalasan ayeuna teh sakedik pengawasna dengan sesah bagi-bagi tugasna kinten. Apunten anu kasebut, waktosna ge ayeuna panginten dibagi-bagi, margi abdi saparakanca kedah luncat ayeuna kasorean kinten. Rupina sakitu anu tiasa kadudikeun, hatur nuhun kana sakala rupi paratosadana, hapunten tina kakiranganana panginten ibu bapak sadayana. Terakhir billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi